Setelah Pak Timothy selesai menceritakan kisah di mana seorang pria hamil setelah berhubungan dengan seorang wanita, si Sam ini masih kurang puas. Jadi Pak Timothy membawanya ke sebuah ruangan di mana di sana terdapat mayat. Pak Timothy mengatakan kalau ruangan ini adalah ruangan pembalseman, tempat di mana mayat menceritakan sebuah kisah dan tugas kita untuk mendengarkan, dengan tujuan untuk mengungkapkan petunjuk dan memperoleh kebenaran. Di ruangan itu terbaring seorang mayat wanita, dan si Sam pun mendekatinya. Dia mulai meneliti mayat itu dan menemukan cincin pernikahan di jari manisnya. Di cincin itu ada tulisan, "Hingga maut memisahkan." Sambil melihat cincin, Pak Timothy mulai menceritakan kisah kenapa wanita itu meninggal. Cerita diawali di sebuah gereja di mana di sana terdapat sepasang kekasih yang sedang mengucapkan janji suci di depan pendeta. Sang pengantin pria bernama Wendell, sedangkan sang pengantin wanita bernama Carol. Setelah beberapa tahun pernikahan, Carol pun jatuh sakit. Wendell mengurus Karen dengan sepenuh hati, mulai dari memasak, berbelanja, serta lain sebagainya. Sampai suatu hari keadaan Carol makin memburuk, jadi dia menghubungi dokter. Wendell menanyakan kepada dokter bagaimana keadaan Carol. Dan dokter menjawab kalau keadaan Carol itu stabil, tidak ada kemajuan ataupun kemunduran. Mendengar hal ini, Wendell pun secara tidak sengaja mengeluh kepada dokter. Dia mengatakan sudah lelah menghadapi situasi seperti ini. Yang dia punya hanyalah tumpukan tagihan hutang. Mendengar ini, dokter pun menawarkan sebuah obat yang dapat mengakhiri hidup istrinya tanpa jejak. Pada malam harinya, Wendell menyiapkan makan malam untuk Carol. Pada awalnya dia masih berusaha mengajak Carol untuk berbicara, tapi tidak mendapatkan respon. Melihat hal ini, Wendell pun membulatkan tekadnya dan menuangkan obat yang diberikan dokter tadi pagi ke dalam bubur Carol dan menyuapinya. Tak selang beberapa lama, Carol tiba-tiba kejang. Dia memegang tangan Wendell dengan sangat erat. Wendell yang melihat itu pun panik dan berusaha memuntahkan bubur yang telah disuapinya tadi. Wendell menyesal dan meminta maaf. Saat ia lengah, tubuh Carol tiba-tiba ambruk dan jatuh ke atas meja. Naasnya, matanya malah tertusuk akrilik yang ada di atas meja, dan dia pun meninggal. Wendell sangat kaget dan segera menelpon dokter untuk meminta saran. Dokter pun menyarankan ia untuk membuang mayat istrinya ke tengah lautan. Mendengar hal itu, Wendell pun segera memasukkan tubuh istrinya ke dalam koper, tapi tidak muat. Jadi, dia pun mulai memutilasi mayat istrinya. Setelah tubuh istrinya masuk ke dalam kotak, dia pun mulai menyeret koper itu ke dalam lift untuk dibawa turun. Sayangnya, di tengah perjalanan lift macet dan Wendell terjebak di dalamnya. Karena kesal dan cemas, Wendell pun melempar cincin pernikahannya ke lantai. Tiba-tiba lift mendadak turun. Saat Wendell melihat ke jendela lift, dia melihat kilasan balik kehidupan ia dan istrinya yang sangat bahagia. Setelah itu, tiba-tiba dari dalam koper keluar darah yang sangat banyak. Dan koper mendadak terbuka. Dari dalam koper keluar istri Wendell dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia memasangkan kembali cincin yang dilempar Wendell ke jari manisnya. Kemudian mayat istrinya memeluk dan mencium Wendell. Tak beberapa lama pintu lift terbuka. Polisi melihat Wendell duduk di pojokan sambil memeluk album pernikahan mereka. Dan berkata, "Hingga maut memisahkan kita." Akhirnya, Wendell pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan cerita ketiga pun selesai.
Setelah Pak Timothy selesai bercerita, Sam pun mengatakan kalau di dunia nyata orang jahat selalu menang. Tidak seperti cerita yang dikisahkan oleh Pak Timothy, di mana orang jahat selalu mendapat pembalasan. Mendengar hal itu, Pak Timothy hanya tersenyum. Kemudian dia membawa Sam ke ruang bawah tanah tempat di mana para mayat akan dikremasi. Sesampainya di ruang bawah tanah, Sam mengatakan kepada Pak Timothy kalau sebetulnya ia tidak datang untuk melamar kerja, melainkan untuk bertemu dengan Logan, jenazah anak laki-laki yang baru saja menjalani upacara pemakaman. Kemudian, Sam menceritakan kisahnya dengan Logan kepada Pak Timothy, dan cerita keempat pun dimulai. Cerita keempat menceritakan tentang pembunuhan babysitter. Cerita diawali dengan Sam yang sedang mengurus Logan yang ditinggal orang tuanya bekerja. Kemudian di malam itu beredar berita di televisi bahwa ada banyak pelarian dari rumah sakit jiwa akibat mati lampu. Dan salah satu pelarian adalah pembunuh berantai anak laki-laki yang tentunya berbahaya. Sam tidak memperhatikan berita televisi tersebut. Sam yang sedang berkeliling rumah dikejutkan dengan sesosok laki-laki yang sedang terluka parah. Pada awalnya Sam berusaha mengobati pria itu, tapi tiba-tiba datang telepon masuk dari orang tua Logan yang mengatakan kalau ada psikopat yang lari dari rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Sam mendadak menarik tangan pria itu dan memasukkannya ke dalam penggiling daging. Dan mereka pun bertengkar habis-habisan. Sam berusaha menyerang pria itu mati-matian, begitupun sebaliknya. Tapi pria itu berhasil melumpuhkan Sam, kemudian pergi ke lantai 2 dan mengecek kamar Logan. Sam yang sadar pun kemudian menuju ke lantai 2 ke kamar Logan, dan mereka pun bertengkar kembali di dalam kamar. Pria misterius itu berhasil mengalahkan Sam dan mencekiknya sambil menanyakan di mana keberadaan Logan. Sam pun mengatakan kalau pria itu bukanlah seorang pembunuh. Saat pria itu lemah, Sam mendorong pria itu ke lantai bawah dan melemparkan TV ke wajahnya sampai gepeng. Di sisi lain, orang tua Logan baru saja datang. Betapa terkejutnya orang tua Logan ketika masuk dan menemukan sesosok mayat pria di ruang tamu dalam keadaan wajah gepeng. Dan betapa kagetnya dia ketika sesosok pria itu adalah babysitternya Logan. Dan ternyata nama pria itu adalah Sam yang asli. Dan mereka kembali syok ketika menemukan jasad anaknya di dalam oven dalam keadaan gosong. Ternyata, wanita yang awalnya kita kira adalah babysitter dari Logan justru adalah pelarian dari rumah sakit jiwa yang merupakan pembunuh berantai banyak anak-anak kecil dengan julukan Peri Gigi Bogibay dengan nama Charlotte Gibbons. Jadi, Charlotte datang ke rumah pemakaman karena ingin mengambil gigi dari jenazah Logan. Khawatir bahwa Mr. Timothy akan menceritakan kisahnya sebagai pembunuh berantai, maka Charlotte menusuk Pak Timothy dengan pisau. Namun ternyata Pak Timothy bukanlah manusia biasa. Charlotte pun lari dan berusaha keluar dari rumah tersebut. Begitu sampai di pintu dan melompat keluar dari pintu, ternyata Charlotte kembali masuk ke dalam rumah. Dan ternyata rumah itu pun bukanlah rumah biasa. Charlotte terjebak dan tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Sambil mengetukkan tongkatnya, beberapa buku pun terjatuh dari rak. Pak Timothy mengatakan kalau dia dulu seperti Charlotte. Dan kemudian menjalani masa hukumannya terkurung di rumah itu sebagai pengurus rumah pemakaman. Dan kali ini Charlotte akan menggantikan tugasnya. Dari buku yang jatuh tadi keluar roh anak-anak yang menjadi korban Charlotte. Mereka pun mulai mencabik-cabik Charlotte. Setelah Charlotte meninggal, Pak Timothy pun kemudian menjahit kembali tubuh Charlotte yang hancur. Mungkin itu adalah hukuman atas apa yang telah dilakukan Charlotte kepada para korbannya. Setelah selesai menjahit tubuh Charlotte, Pak Timothy pun keluar dari rumah yang telah mengurungnya. Setibanya di luar, tubuh Pak Timothy tiba-tiba meledak dan berubah menjadi abu. Sedangkan Charlotte yang di dalam rumah terbangun dan menjadi pengganti Pak Timothy sebagai pengurus rumah pemakaman tersebut. Cerita pun berakhir. Di akhir cerita, terlihat Charlotte yang sedang menceritakan sebuah kisah kepada anak pengantar koran tadi. Saat anak itu merasa ada yang janggal, dia pun izin keluar.
Tapi Charlotte mengatakan kalau itu adalah jam waktunya makan siang, dan pintu pun mendadak tertutup.